Batas Audience, we are back for pengetahuan yang tanpa batas. Let's have a fun talk. Gimana nih guys, di episode yang sebelumnya bareng kakak-kakak yang cantik tuh. Pastinya seru banget kan? Nah, tapi di episode kali ini juga nggak kalah seru karena, kenapa ya? Kita tunggu aja. Tapi tanpa berlama-lama lagi, supaya kalian juga nggak penasaran, kita langsung panggil aja narasumber kita. Halo. Halo. Kakak. Halo. Halo. Boleh langsung perkenalan aja supaya Batas Audience mengenal kalian. Halo semua, kenalin nama aku Lucia dari batch 23. Concentration aku adalah digital business. Halo semua, aku Tata dari digital business batch 23. Oke, halo Kak Tata. Halo Kak Lucia. Oke nih, kira-kira Kak Tata sama Kak Lucia tahu nggak apa yang bakal kita bahas di podcast kali ini? Apa ya? Nggak tahu. Spill dong. Iya. Langsung di spill aja ya. Tahu kalau kata orang statement kura-kura kupu-kupu nggak? Hewan bukan? Ya, hewan bukan. Tapi yang satu ini bukan hewan guys. Wah, ini yang apa tuh? familiar di dunia perkuliahan. Oh, Kira-kira kura-kura. Tahu. Kura-kura itu Apa adalah kuliah rapat. Bener banget. Kalau kata Tata, Ayo, kupu-kupu. Kuliah pulang. Bener banget. Ternyata bener banget guys. Nah, ternyata narasumber kita tuh tahu banget ya guys. Sebutan kura-kura kupu-kupu tuh berhubung our senior ya kan. Nah, langsung aja nih kita masuk ke topiknya. Kalau Kak Tata, kira-kira kakak tuh tim kupu-kupu atau kura-kura? Aku ya tergantung. Mungkin kalau tahun ini aku lebih ke kupu-kupu ya, karena jujur aja nggak banyak kegiatan juga selain urusan kuliah aja. Jadi biasanya kalau udah selesai ngampus ya pulang aja. Kalau di tahun pertama gimana? Tahun pertama sih ya mixture of both mungkin ya. Dulu tuh ikut Puma, internship juga 2 semester. Jadi bisa dibilang kalau habis kuliah tuh kadang ada rapatnya, ada kegiatan lainnya gitu sih. Oke, kalau untuk Kak Lucia gimana? Oke, kalau untuk aku sebenarnya nggak jauh beda kayak si Tata sih. Aku juga pernah jadi kura-kura, aku juga pernah jadi kupu-kupu. Lebih tepatnya sekarang aku adalah kupu-kupu guys. kuliah pulang gitu. Tapi dulu waktu aku semester 1, 2, 3, yang intinya tahun pertama lah ya. Terus sama tahun kedua juga sempat jadi kura-kura, tapi di semester 4 aja karena aku ngikutin beberapa kegiatan kampus juga kayak gitu. Karena aku juga sama kayak Tata, aku juga ikut Puma juga, sama aku tambah ikut Setsil lagi kayak gitu karena aku ikut intern kayak gitu. Nice. Itu aja sih. Kalau Kak Lucia berarti lebih banyak nih ya kegiatannya karena ada intern di Setsil dan Iya. juga ada ikut organisasi. Kalau tadi Kak Tata cuman Puma doang ya Kak, organisasi doang. Dan internship juga sih. Oh, internshipnya juga ada. Kalau boleh tahu internship bagian apa nih Kak? Boleh Aku sekalian. dulu di ICC di apa ya? Kayak kita tuh memberitahu tentang internship karir kita tuh akan di mana gitu. Jadi ICC itu bakal ngebantu kita untuk cari company yang cocok untuk kita internship di tahun berikutnya itu. Oke. Nah, dulu mungkin Kakak tipe yang bos kura-kura kupu-kupu, tapi kan sekarang mostly di kupu-kupu nih. Nah, biasanya mengisi kekosongan yang di tahun kedua ini dengan mengapain? Mungkin bisa dimulai dari Kak Lucia? Kekosongan ya. Oh, berarti nggak kosong ya Kak? Oh, hati yang kosong. Enggak bercanda. Enggak bercanda guys. Oke. Artinya Kak Lucia kosong. Enggak maksudnya ada yang bercanda. bisa ngisi. Enggak, udah dah. Nah, kayaknya enggak tahu. Udah serius lagi. Oke. Jadi enggak guys, kita harus serius. Oke. Kalau aku karena sekarang aku kupu-kupu, aku juga ada kegiatan lain. Jadi aku ikut apa namanya kayak e-learning gitu. Jadi aku ikut ya untuk ngasah skill aja lah, nambah skill lagi karena persiapan untuk intern kan. Terus aku juga aku ikut kegiatan lain juga sih. Aku juga ikut ke kegiatan cool. Terus ada beberapa kegiatan yang aku lakuin lagi. Sama aku lah sekarang lagi ngelakuin persiapan rahasia sih. Oh, ya intinya gitu guys. Jadi tunggu kabar baiknya ya guys. amin tunggu ya guys. Ya intinya itu. Jadi nggak sekedar kupu-kupu yang bener-bener nggak ngapa-ngapain yang kayak ya udah tidur nggak ngapa-ngapain, nggak, tetap ada kegiatan. Tapi kegiatannya itu aku lakuinnya ya di kos gitu. Nggak yang banyak tapi tetap ada kegiatan guys gitu. Bukan kekosongan ya. Oh, tidak kosong berarti guys. Kalau untuk Kak Tata sendiri? Kalau aku sih, aku juga masih ikut organisasi, lebih tepatnya CNC. Aku ikut di debat. Jadi aku ngurusin sekedar multimedianya, desainnya aja. Dan itu pun aku nggak terlalu sering kayak ke kampus gitu jadinya. Jatuhnya aku bisa ngerjain di kos juga. Tapi selain yang berhubungan dari kampus itu palingan ngerjain hobi doang. Mungkin kayak gambar, lukis, nyari hobi-hobi lain juga. Kayak baru-baru ini juga nyoba crochet gitu.
Oh, crochet guys. Kalau kalian nggak tahu, crochet itu kayak merajut tuh guys dalam bahasa Indonesianya. Iya. Nah, tapi bagaimanapun kalau kata orang kan semakin tinggi ini semesterannya semakin sibuk nih, kakak. Jadi gimana cara kakak mengisi waktu, memanage waktunya di tengah-tengah kesibukan perkuliahan, tugas-tugas yang semakin banyak, dan juga di kegiatan kakak yang kayak Kak Tata CNC dan Kak Lucia itu ada persiapannya, kira-kira gimana Kak? Kayak dari siapa dulu nih? Boleh? Kak Tata boleh? Oke. Kalau aku sih jujur aja ya, untuk tahun ini aku malah ngerasa kayak nggak seberat tahun pertama malahan. Karena aku nggak tahu ya, menurut kamu, Ya, menurut sama kamu sih. gimana? Sebenarnya ya sekarang lebih ke sok sibuk nggak? Nggak. Tapi gimana beneran? Ya tapi gimana ya? Kayak sekarang itu, tapi kita banyak juga loh tugasnya buat kita capek. Tugas doang, Iya, tapi tugas kan doang, dibandingin dulu nggak tuh ada kita pressure-nya yang gimana-gimana. Gitu loh. Tapi kalau semester 1 tuh emang kayak berat banget karena kita tuh tugas ditambah kita ikut kegiatan lain juga. Jadi Ditambah kita kita ada tanggung adaptasi. jawabnya. Iya, kita harus adaptasi juga karena kan benar-benar perpindahan kan dari kita SMA ke kuliah dan ada beberapa habit yang harus kita ubah juga yang nggak sesuai dengan, nggak mungkin dong kebiasaan kita yang masih kita SMA kita bawa ke kuliah juga. Jadi kita benar-benar butuh transisi gitu loh yang benar-benar kita harus pelajari. Dan mungkin sekarang karena kita udah tahun kedua kita udah terbiasa dan kita udah ngerti tips and triknya gimana nih cara memposisikan diri. Jadi kita udah bisa, jadi rasanya kayak lebih gampang aja gitu. Apalagi kalau semester 1 kayak karena ditambah homesick juga. Bener, Jadi yang tahun pertama tuh tambah homesick juga, jadi kita ngerasa kayak semakin berat gitu loh karena kayak terus kan kayak nggak bisa gitu loh ngaturnya. Tapi kalau sekarang itu kalau homesick ya kita udah bisa ngatur. Jadi stresnya tuh udah bisa ngelola stres lah, nggak kayak semester 1 semester 2 sih yang paling bener-bener buat kayak aduh homesick, terus ada kegiatan, ada tanggung jawab yang lain lagi, belum lagi event-event, itu kayak stres banget dan ngatur waktu tuh nggak gampang gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya kayak yang paling memicu tuh stres sih yang bikin kita susah. Iya, yang paling menghambat produktivitas kita tuh stres ya bener-bener. Kak ya. Mau kita bikin to-do list yang udah sebagus apapun, tapi kalau kita masih dipegangin dulu. Iya, kalau kita Nggak apa-apa, ya kalau kita masih to-do list kita ini, kalau kita aku ulang lagi, kalau kita udah ngatur to-do list yang bagus, udah aman nih. Tapi kalau kita masih stres ya nggak akan, hasilnya juga nggak nggak bakal dijalanin juga tuh ya Kak. Iya bisa jadi nggak akan dijalanin atau dijalanin tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ya kalau yang nggak maksimal, benar kayak gitu sih. Kalau untuk Kak Tata gimana nih Kak? Kalau aku sih tahun kedua ya. Tahun kedua menurutku kalau dibanding tahun pertama aku tuh masih banyak adaptasinya, ngatur waktunya, apalagi kan intern plus Puma itu lumayan juga kan memakan waktu untuk daily lifeku. Tapi kalau untuk sekarang itu aku ngerasa kayak kalau udah di kosan itu kadang tuh emang bawaannya males. Jadi gimana caranya supaya aku nggak males di sini gitu. Palingan keluar ngerjain tugasnya itu di luar. Yang penting nggak ada kasur gitu. Kalau ada kasur kan pasti bawaannya pengen rebahan gitu. Iya, bener banget. Iya kan? Pancing buat Iya, rebahan ya makanya. Kak. Tapi untuk atur waktu sekarang sih aman-aman aja. Yang penting tahu prioritas. Habis itu yang penting kalian bisa kelarin. Walaupun kalian misalnya males-malesan ya gitu. Menurutku nggak apa. Tapi yang penting kelar-kelar aja kan. Benar-benar. Kayak lebih tahu batas diri gak sih? Iya. Batasnya sampai kayak gimana? Bener sih. Nah, dari yang kakak berdua sampaikan tadi, berarti sebenarnya kakak udah punya memanage waktunya itu udah ada ini kriterianya masing-masing lah. Karena kan setiap orang tuh beda-beda cara memanage waktunya. Boleh di spill tips and triknya mungkin Kak yang sudah berpengalaman? Iya. Siapa ya? Kamu duluan. Maksudnya Iya. Kamu duluan. ya udah. Kamu duluan ya? Kalau dari aku dari ini udah dari SMA sih yang aku lakuin ya. Tapi sampai sekarang aku juga masih belajar guys. Jadi kalau aku dari dulu sampai sekarang aku tetap ngelakuin namanya to-do list. Tapi sekarang aku juga buat yang namanya rules of life. Jadi aku tuh tulis di kamarku. Aku tulis di kertas terus aku tempel di kamarku. Jadi rules of life itu adalah hal-hal yang setiap hari harus aku lakuin. Yang nggak aku lakuin. Jadi kayak misalkan bangun pagi doa dulu kayak gitu ya, time alone with God dulu, atau enggak kayak gimana namanya makannya mulai dari jam berapa. Jadi yang bener-bener itu habits yang setiap hari harus aku lakuin. Jadi emang Daily habits. Daily daily habitsnya gitu. Dan di to do list untuk sehari-harinya aku biasanya pakai Google Calendar. Nah, jadi aku isiin misalkan nih, aku tidur dari jam berapa, aku selalu buat dari jam tidur. Jadi yang jam tidur, abis itu bangun pagi. Jadi kayak dibuat gitu loh. Misalkan nih mandi waktunya 1 jam atau 30 menit kayak gitu. Jadi
apa ya, time blocking atau apa Iya, time time blocking, blocking. ya, Nah, benar. jadi aku banyak to-do list sama rules of life ini. Walaupun kadang masih agak apa ya, nggak terlalu disiplin juga, tapi at least ya udah ada pegangannya gitu loh. Sampai sekarang pun aku masih belajar untuk tetap ngelakuin to-do list itu dengan baik, karena aku masih ya time management tuh tricky banget ya. Iya, Masih sangat-sangat tricky. itu bakalan seumur hidup sih belajarnya juga tetap gitu sih. Karena Ada di yang- setiap fase juga kita ada banyak perubahan-perubahan Yes, juga. perubahan itu. Jadi nggak benar-benar nggak bisa Iya. itu sama terus gitu kan. Iya benar, karena kita udah bikin nih kan dari malam kita mau kayak gimana, tapi kadang di hari H itu oke, karena di hari H itu ya ada hal lain, kayak misalkan di teman-teman tiba ngajak kerja kelompok, misalkan contohnya ya, atau enggak misalkan kita ada kegiatan lain yang harus kita lakuin yang urgent, tiba-tiba meeting gitu kan. Iya, Biasanya meeting benar. dadakan itu wah, sangat wow banget gitu. Iya, benar Iya banget, kan, iya. tiba-tiba harus meeting. Nah, selesai meeting pun belum tentu kita langsung balik ke kos kan. Benar-benar. Bisa aja ngelakuin hal yang lain kayak gitu sih. Jadi kita ya ini ya harus bisa fleksibel guys. Ya, Tahu. Jadi jangan yang terlalu apa ya, kayak oke to-do list gue kayak gini nih, nggak boleh ada yang ganggu, nggak kayak gitu. Nggak bisa Harus tetap juga. bisa fleksibel, asik. Gitu. Gitu sih. Kalau untuk kakak sendiri kita penasaran juga nih. Kalau aku sih dulu tuh aku dari SMA beneran banyak coba hal-hal yang kayak bisa bikin produktif kan, maksudnya metodenya gitu, to-do list, Google Calendar, Notion, pokoknya macam-macam deh. Tapi jujur menurutku aku tuh masih stuck yang tradisional, yaitu beneran nulis to-do list yang beneran ditulis dan ditempel. Jadi aku tuh kalau udah selesai ngampus tuh pasti ngeliat gitu di meja belajarku, aku harus gini. Dan itu aku set semacam apa ya, time limit gitulah. Misalnya minggu ini harus kelar ini, kalau nggak boleh melakukan ini gitu. Oh, jadi ada Ya, rewards and consequences-nya. punishment ya. Iya, Benar-benar. Jadi kalau misalnya ya kalau aku nulis doang nggak ada konsekuensinya kan ujung-ujungnya ada aja Iya. dari diriku tuh mungkin kayak "Ya, ngapain juga kan bisa aku lanjutin next week atau ya kan kebut aja semalam bisa gitu." Tapi menurutku kalau kebut semalam agak kurang sih, karena walaupun bagus, kalau orangnya bisa ya bagus-bagus aja, tapi menurutku materi yang kita dapat dari kebut semalam itu kurang. Kecuali kamu tuh kayak emang gampang memproses materi itu ya good for you aja. Tapi kalau me personal itu aku nggak bisa kalau kebut semalam, harus dicicil-cicil gitulah. Jadi pas akhir tuh bakal ngerasa kayak oh ya lebih tenang gitu, udah hilang beban tugas-tugasnya itu. Oke, itu penyampaian dari Kak Lucia dan Kak Tata nih guys. Ini topik yang baru nih agak sedikit berbeda dengan yang memanage waktu tadi. Kita kembali ke yang kesulitan di jadwal yang baru nih. Kira-kira apa kesulitan yang kakak hadapi selama di perkuliahan ketika ada jadwal yang berubah dan bagaimana cara kakak menyelesaikannya? Lo pikiran atau aku dulu? Oke dulu deh. Aku duluan. Ya boleh. Kalau ada jadwal yang tiba-tiba ada gitu ya, kan? tiba-tiba ada ataupun sebuah habit yang berubah gitu. Oh, Bisa habit yang berubah. Kalau habit yang berubah, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir tahun pertama tuh kan kita tuh, kalau aku sama kau NBH ya? Ya, aku Oh ya, kamu NBH. Aku kan di SBH. Dan aku di Pavi yang paling ujung itu kan. Jadi tuh Ya ampun sama. sama ya? Iya, Oh, sama. kamu di mana? Aku di pakai F8-nya. Aku F7. Oh iya. Aku NBH 25. Oh, nggak ada aja. Jangan. Nggak bercanda ya guys, Susan. Nah, kan itu aku tuh di Pavi itu kan jauh Jauh Ke banget. ke kampus itu jauh banget masalahnya. Dan mungkin di situ tuh kalau SMA tuh aku udah biasa naik motor gitu kan. Di sini kan nggak ada motor ya gitu. Bener-bener. Jadi aku tuh jadinya harus readjust. Aku itu bangun tuh harus lebih pagi. Jadi aku tuh di tahun pertama aku tuh ngeset kalau aku itu harus berangkat setengah jam sebelum jam kelasnya mulai gitu. Jadi kalau misalnya kelasnya jam 7 ya aku harus berangkat jam 6.30 gitu. Kalau itu untuk habit. Kalau misalnya kayak ada jadwal yang tiba-tiba datang, kalau aku sih gimana ya, Puma palingan ya. Kalau misalnya kayak ada dadakan-dadakan itu Puma biasanya. Iya, Kalau bener. yang lain tuh aku kurang tahu ya. Kalau di internship aku bisa bilang jadwalku tuh teratur. Kalau Puma mungkin ada dadakan-dadakan, apalagi desain ya. Kan aku Iya, tuh ngambil bener desain ya. Jadi kadang-kadang ada tugas-tugas desain yang mendadak dan diperlukannya hari itu. Sebenarnya aku tuh cuma ya jalanin aja sih. Dan puji Tuhannya tuh nggak pernah berhalangan gitu sama yang aku plan gitu. Oh, Jadi ya, benar-benar. jadi masih bisa aku kerjakan sambil aku melakukan hal lain. Gitu. Oke, jadi benar-benar masih bisa sesuai banget. Iya, gitu masih ya. bisa dihandle Masih gitu. bisa dihandle ya.
misalnya emang berhalangan pun ya aku cuma pertimbangkan aja prioritasku yang sekarang tuh yang mana gitu. Nah, tuh guys, prioritas itu penting banget ya kan Kak? Oke. Mungkin untuk Kak Lucia, Kalau aku hampir sama kayak Tata sih, terutama yang kayak bangun pagi. Nah, itu sih karena kan aku di NBH kan, aku harus ngejar bus. Aku harus ngejar bus. Kalau aku nggak ngejar bus ya udah ketinggalan naik Grab, guys. ada kosnya lagi. Iya, ada kosnya lagi. Ya itu yang buat boros. Iya, bener banget ya. Kemarin jadi kayak waktu itu 12.000, 14.000, orang kayak gitu kan. Iya, Lumayan. bolak-balik hampir 20 guys gitu. Makan di Warsun kita kayak dapat banyak nih. Udah puas banget. Iya, ya, udah puas kenyang banget kan. Bisa bungkus lagi gitu. Bener kan? Bener. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau aku tuh ya sama sih habitnya. Untuk yang ubah habit tuh terutama bangun pagi. Terus untuk yang planning yang berubah itu ya hampir mirip juga sih. Kadang kayak kegiatan yang kayak tiba-tiba dadakan nih sama ada meeting. Terutama dulu waktu zaman-zamannya masih megang event. Aduh, itu kayak tiba-tiba kita harus meeting sama divisi ini kayak gitu. Jadi itu kita harus benar-benar ya ngatur di luar planning to-do list yang udah aku buat kayak gitu. Tapi itu fleksibel aja gitu. Walaupun kadang kayak Tata tadi sempat mention prioritas kan. Kadang aku udah buat janji nih sama temanku terus tiba-tiba aku harus ikut meeting atau aku harus ada kegiatan lain yang harus aku selesaiin. Nah di situ mau nggak mau ya aku harus cancel untuk keluar sama temanku. Jadi kayak kita tahu prioritasnya mana. Bukan berarti aku nggak jadiin temanku prioritas ya. Cuma Ini klarifikasi. ya guys. bukan nggak jadi prioritas ya guys. Bukan kayak gitu. Tapi emang ya ada kegiatan yang lain yang udah emang jadi tanggung jawab dari awal gitu. Jadi mau nggak mau ya minta maaf ke mereka dan ini sering terjadi yang berhalangan itu sih. Itu jadi struggleku. Sama untuk Struggle manage banyak orang ya, Kak. Iya benar. Iya struggle banyak orang ya to do list ya. Iya, to-do list. Kayak gitu. To-do list yang nggak berjalan dengan sesuai rencana. Iya sesuai dengan yang kita kayak gimana. Tapi karena tiap malam juga sering ngelakuin evaluasi to do listnya kayak gimana. Gitu sih. Kadang mungkin to-do list itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi stres kan ya Kak, Iya. dalam menghadapi jadwal yang padat. Tapi kadang even kita udah buat to-do list tuh tetap stres karena kayak kita ngerasa aduh padat banget, apalagi Iya. setelah ngeliat to-do list, aduh kok jadi makin banyak gitu. bener-bener. Ada tips and triknya tuh biar menghadapi activity yang padat ini no stress. Kalau aku ya untuk ngadepin stres kita kan. Iya. Oke, karena kuliah ini buat stres, ya tapi ya maksudnya ada stres ya, iya bener sih. Nah tapi kalau aku ngelakuin namanya solitude silence sih. Jadi kayak aku diem 2 menit. Jadi kayak solitude silence ini aku diajarin yang berdiam dalam Tuhan. Jadi aku benar-benar aku diam. Jadi maksudnya ya udah aku diam, aku musatin pikiranku ke Tuhan guys. Jadi ya emang kita diam dan minta Tuhan untuk kayak Tuhan tolong aku gitu, Tuhan ini aku yang kayak gitu. Jadi bener-bener diem dulu 2 menit, entah ke toilet dulu kayak bener-bener nenangin pikiran gitu, minta Tuhan tolong kasih hati yang tenang, pikiran yang tenang gitu. Jadi bener-bener ngandelin Tuhan sih untuk manage stres karena kita nggak bisa giniin diri kita sendiri kecuali ya emang udah bener-bener bisa ya. Tapi kalau dari aku sendiri aku belum bisa mengendalikan diriku dengan baik dan aku aku bener-bener perlu Tuhan sampai sekarang apa tuh untuk manage stresku sih. Jadi kayak aku solitude silence, aku nenangin pikiranku dalam Tuhan dan ya puji Tuhan itu bener-bener bekerja ya works banget di dalam hidupku itu sih gitu. Kalau untuk Kak Dari Tata aku. gimana nih Kak? Untuk supaya nggak stres ya. Berarti pertanyaan. Ya supaya kalau di jadwal yang padat tuh kita sometimes kita jadi overwhelmed, stres. Bahkan sebelum event start pun kita udah Iya, stres duluan. baru stres duluan Iya, banyaknya itu ya. Iya, ke ke pressure. Cara mengatasinya Kak. Kalau aku sih mungkin dibagi dulu tugasnya ya. Jadi per section gitu. Kamu tuh kalau aku ya pribadi aku itu mengkategorisasikan mana yang most important sama mana yang least important. Dan ada kategori kedua yaitu yang mana aku bisa selesaikan lebih cepat. Yang paling cepat tuh aku kerjain apa? Misalnya simple habits kayak nyapu tuh kan nggak nyampe 2 menit kan menurutku ya. benar. Kalau untuk di kamar doang ya. Iya, di gitu. kamar. Itu aku bisa selesaiin. Dan kalau menurutku aku pribadi itu kalau aku udah mulai kayak ngetik apa-apa yang udah aku selesaikan di to-do list itu kayak itu rewarding gitu menurutku. Benar. Jadi aku anggapnya itu kalau dalam to-do list ini kalau misalnya aku udah tik itu reward. Jadi gimana ya? Jadinya aku lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasku yang lainnya gitu. Itu sih pertama. Kalau kedua itu menurutku kalau untuk mengurangi stres ya cari hobi sih. Harus ada hobi. Iya, harus ada hobi, harus banget. Kayak kalian tuh bakal jenuh kalau nggak ada hobi ya walaupun hobinya misalnya sekedar main game kan termasuk itu pun nggak apa menurutku gitu. Kan itu bukan hal yang buruk juga gitu. Kecuali emang kalau itu di over kamu overdoing it gitu loh. Jadi kamu kebanyakan main game tapi
nggak fokus sama kuliahmu itu kan juga salah. Tapi nggak apa sih sebenarnya main game. Kalau menurutku ya, karena aku juga main game gitu. Habis itu kalau hobi-hobi kecil-kecilan kayak gambar lah atau journaling lah, itu juga bagus sebenarnya. Apa lagi ya? Melakukan hal-hal kecil juga, kayak misalnya sekedar nyapu, ngepel, kamu bersihin kamar pun kayak aku ngerasa Release bisa stress juga ya. iya bisa nge-relief gitu. Kamu jadinya nggak terlalu kepikiran gitu sama tugasmu yang sekarang ini, dan plusnya kan kamarmu bersih jadinya gitu. Yes, Iya, iya. Ya, emang Benar, gitu. Terakhir sih kataku, sebenarnya aku gimana ya aku bilangnya, kalau main HP juga kadang-kadang ngaruh nggak sih menurutku ya. Kamu tuh stres, kamu tuh buka sosmed lagi, dan kamu tuh malah stuck. Kok aku main sosmed terus sih gitu. Aku seharusnya bener aku seharusnya banget, ngerjain tugas ini, tapi aku main sosmed, tapi aku tetap lanjut gitu loh. Kita tetap scroll TikTok, padahal udah jamnya seharusnya aku ngapain. Kecanduan gitu nggak sih? Iya, kecanduan gitu. Jadi ke distract. Iya, jadi kataku sih taruh dulu HP-nya untuk lakukan kegiatan ini sebentar gitu. Misalnya kalau kamu 10 menit udah bisa tanpa HP-nya, dan kamu udah udah melakukan tugas itu, udah aman seharusnya. Untuk selanjutnya tuh bisa kamu lanjutin gitu tanpa HP-nya ini sementara gitu sih. Bener sih Kak, karena menurut aku the important time itu 5 menit pertama yang kita memulai itu ya Kak. Jadi jangan dipikirin banget guys tugasnya, langsung letakin HP-nya, langsung start doing aja. Iya, benar. Kalau misalnya kamu benar-benar malas banget, itu sebenarnya kamu bakal akan terpancing buat istirahat juga pada akhirnya. Tapi kalau sebenarnya kamu pengen ngerjain itu, kamu akan lanjut kan, melebihi 5 menit target kamu itu. Gitu sih. Ini namanya sih untuk manage stress guys. Oke, boleh Kakak. Kumpul sama teman-teman bercanda. Jadi ya bercanda bareng-bareng itu bener-bener gini sih, apa namanya, ngebantu juga, karena teman-teman kita sama-sama stres juga. Kalau lagi stres terus kita berkumpul, kita bercanda. Nggak bercanda. Ya tapi iya kan, maksudnya lagi sama-sama stres, tapi kalau ngumpul bercanda ya maksudnya itu ngeringanin lah, walaupun setelah itu masalahnya belum selesai juga kan, tapi ya itu ngeringanin kan, ngeringanin. Jadi buat kita ngerasa lonely juga sih. Bercanda, ngumpul sama teman-teman, ya cari apa ya, hiburan lah gitu, nggak yang nge-stuck sendirian yang kayak aduh ampun gue stres banget, gue burn out, nggak yang kayak gitu. Tapi bercanda juga, Bener banget. Gitu sih. Bersosialisasi. Iya, bersosialisasi. Ya, Yes, benar-benar bersosialisasi. karena kita udah burn out, some people ya udah burn out tuh makin sendiri gitu. Yes. Jadi Nah, makin tapi balik lagi, ada orang yang juga emang beda-beda kan. Ada yang juga yang emang mereka oke, gue lagi stres, kasih gue sendiri dulu. Tapi ada juga yang kayak oke, gue lagi stres, gue pengen butuh apa tuh, ketemu banyak orang nih, gue untuk bisa bercanda gitu. Balik lagi ke tipe pribadinya sih. Tapi kalau misalkan bisa untuk menghibur diri dulu, ngumpul sama teman-teman, asal tahu batas waktunya ya nggak apa sih kayak gitu. Asal tahu limitnya kayak gimana. bener sih. Nah, tanpa terasa nih guys, karena obrolan kita nih seru banget dengan dua kakak-kakak cantik yang pinter manage waktu. Amin. Tapi kita masing-masing juga masih tetap belajar. Karena tentunya banyak apa ya, kerjaan-kerjaan, tugas-tugas yang benar-benar kadang kita masih harus menyesuaikan gitu. Apalagi ini masih termasuk semester yang baru ya kan Kak? Nah, jadi masih banyak penyesuaian juga dari kitanya guys. Nah, segitu dulu podcast kita kali ini, nggak terasa kan ya guys, karena seru banget. Gimana Kakak perasaannya ikut podcast Batas? Siapa duluan? Mungkin dari apa? Asik sih. Asik. Iya. Maksudnya kan Puma sebelumnya kita belum ada hal-hal yang baru kayak gini gitu. Baru banget ini. Kalau dari aku awal kaget ya. Iya. Karena kaget dadakan banget. Iya benar. Karena ini dadakan banget, tapi ya buat aku happy sih. Iya. Seru. Asik. Thank you very much buat kakak kedua narasumber kami udah mengisi sesi podcast kali ini. Ya, thank you. Thank you semua. Nah, tapi kita nih Kak, Batas tuh ada tagline nih. Mau ikutan nggak nih bareng-bareng buat closingan? Gimana ini? Mungkin boleh ya, pakai aja ya. Apa ya? Oke. Nah, jadi kita ntar bilang bareng-bareng Batas, pengetahuan tanpa batas. Gitu dong. Kita ngomong batasnya juga. Iya, ngomong batasnya juga. Iya dong. Batas baru kita ngomong pengetahuan. Tapi boleh deh, apa aja deh batasnya. Ntar takutnya kita nggak barengan nih, nggak sehat ya. Aduh. Ngomong apa tadi? Batas, pengetahuan tanpa batas. Jadi nanti aku duluan ya Kak bilang batasnya. Batas, pengetahuan tanpa batas. Oke guys, see you. Jangan lupa like, comment, and subscribe di akun Puma. Bye-bye, see you. Bye guys.